Halo semuanya, kelompok kami pada hari ini akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang. Kelompok kami terdiri dari Arvidi, Chris Rivia, JC Angelino, dan saya sendiri Runa Tomala sebagai moderator. Pada hari ini yang akan kelompok kami bahas yaitu yang pertama, komoditas ekspor dan impor, jadi apa saja yang diekspor Indonesia ke Jepang dan apa yang diimpor Indonesia dari Jepang, serta alasannya dilakukan ekspor dan impor barang-barang tersebut. Kedua, kami akan membahas tentang neraca perdagangan, apakah neraca perdagangan antara Indonesia dan Jepang itu surplus atau defisit. Kemudian kami juga akan membahas tentang perbandingan sektor barang dan jasa yang diekspor oleh Indonesia ke Jepang. Dan terakhir kami juga membahas tentang keuntungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan sedikit sekilas tentang hubungan dagang antara Indonesia dan Jepang. Jepang itu menempati peringkat ketiga sebagai target utama ekspor dari Indonesia dengan besar pangsa sebesar 10,5%, dan juga Jepang menempati peringkat ketiga sebagai negara sumber impor utama Indonesia dengan pangsa sebesar 9%. Menurut data dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional berdasarkan artikel yang dirilis pada September 2019. Oke, jadi pembahasan yang pertama yaitu komoditas ekspor dan impor. Apa saja yang diekspor oleh Indonesia ke Jepang dan apa yang diimpor oleh Indonesia dari Jepang, dan alasannya barang-barang tersebut diekspor ataupun diimpor. Yang pertama itu ada komoditas ekspor. Komoditas ekspor meliputi yaitu yang diekspor oleh Indonesia ke Jepang meliputi yang pertama yaitu batu bara dengan total US dollar 2,54 miliar, dan ada timah dengan total 254 juta US dollar. Selain itu juga ada minyak bumi, hasil tambang, dan juga karet. Selain itu, Indonesia juga mengekspor nikel, konduktor listrik, logam mulia, dan gas alam cair lainnya, dan juga tekstil serta produk tekstil. Kemudian menurut data pada 2020, komoditas impor Indonesia dari Jepang meliputi yang pertama itu ada mesin dan peralatan mekanik dengan nilai sebesar 2,66 miliar US dollar, dan itu mencakup 24,9% dari total impor Indonesia dari Jepang pada 2020. Nah, kemudian ada besi dan baja dengan nilai sebesar 1,12 miliar US dollar, dan itu mencakup 10,5% dari total impor Indonesia. Kemudian ada juga kendaraan dengan nilai 1,11 miliar US dollar, dan itu mencakup 10,4% dari total impor. Lalu selain itu ada juga impor peralatan listrik dengan nilai 1,02 miliar US dollar, dan itu mencakup 9,5% dari total impor. Selain itu, Indonesia juga mengimpor plastik, barang optik dan fotografi, serta aneka produk kimia. Untuk tahun 2020, total impor Indonesia dari Jepang itu turun sebesar 31,86% dari tahun sebelumnya, dan bahkan nilainya turun sebesar 40,6% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Saya akan menjelaskan komoditas-komoditas ekspor dan impor yang dilakukan oleh Indonesia dengan Jepang. Jadi yang pertama ada minyak bumi. Minyak bumi ini digunakan oleh Jepang sebagai bahan baku industri. Jadi karena sumber daya mineral Jepang ini rendah, jadi Jepang
mengimpor minyak mentah dari negara kaya minyak, yaitu seperti Indonesia. Kemudian ada batu bara. Jadi batu bara ini digunakan sebagai energi untuk pembangkit listrik dan manufaktur. Karena beberapa pembangkit listrik dan manufaktur ini di Jepang mengandalkan pasokan batu bara dari rakyat Indonesia. Terlebih, Jepang saat ini sedang memasuki musim dingin, di mana permintaan batu bara sedang tinggi-tingginya. Kemudian ada karet. Karet ini digunakan sebagai bahan industri. Permintaan karet oleh Jepang ini sangat tinggi karena Jepang ini adalah negara produsen otomotif yang saat ini sedang mengalami perkembangan sangat pesat. Selain kebutuhan akan otomotif, bahan baku karet ini sudah menjadi tren pasar Jepang yang telah tertuju pada industri perlengkapan rumah, kesehatan, dan juga industri mainan anak. Lalu ada komoditas impor dari Jepang. Yang pertama adalah mesin dan peralatan mekanik. Alasan utama mesin dan peralatan mekanik ini diimpor dari Jepang adalah karena keterbatasan sumber daya serta tenaga ahli. Keterbatasan sumber daya ini mencakup bahan dan peralatan seperti suku cadang, mesin canggih, komponen-komponen elektronik, dan masih banyak lagi. Sedangkan tenaga ahli ini merupakan mereka yang ahli dalam bidang pembuatan dan perakitan barang elektronik dan otomotif. Kemudian ada kendaraan. Kebanyakan orang di Indonesia ini membutuhkan kendaraan pribadi, tetapi Indonesia ini kekurangan dalam tenaga kerja yang ahli dalam bidang ini, dan maka dari itu Indonesia pun mengimpor kendaraan-kendaraan dari Jepang. Kemudian ada besi dan baja. Indonesia ini diketahui mengkonsumsi baja sekitar 20 juta ton dalam setahun. Dan saat ini Indonesia baru mampu memproduksi long product atau flat product yang jika dikalkulasi sekitar 2 sampai 8 juta ton setahun. Jadi besi dan baja ini sangat-sangat diperlukan di Indonesia. Jadi mereka mengimpornya dari Jepang. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang neraca perdagangan. Jadi berikut adalah grafik dari neraca perdagangan antara Indonesia dengan Jepang dari tahun 2014 sampai 2019. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu neraca perdagangan. Jadi neraca perdagangan adalah perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu negara pada periode waktu tertentu. Kemudian saya akan menganalisis neraca perdagangan Indonesia dengan Jepang dari tahun 2016 sampai 2019. Jadi pertama-tama ada neraca dagang pada 2016 mencapai 3,11 miliar. Kemudian ekspor mencapai 16,1 miliar dan impor mencapai 12,98 miliar. Kemudian pada 2017 neraca dagang mencapai 2,56 miliar, yaitu menurun dari tahun sebelumnya, dan ekspor dan impor terjadi kenaikan, yaitu ekspor 17,8 miliar dan impor 15,24 miliar. Kemudian pada tahun 2018 neraca dagang turun sangat banyak dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai 1,49 miliar, sedangkan ekspor dan impor naik dari tahun sebelumnya, di mana ekspor mencapai 19,47 miliar dan impor mencapai 17,98 miliar. Kemudian pada tahun 2019, neraca dagang turun sampai 0,32 miliar dan ekspor dan impor juga turun, di mana ekspor mencapai 15,90 miliar dan impor mencapai 15,62 miliar. Jadi bisa disimpulkan bahwa neraca perdagangan antara Indonesia dan Jepang ini adalah surplus karena nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbandingan sektor barang dan jasa yang diekspor. Perbandingan sektor barang dan jasa yang diekspor. Dari segi sektor barang, Indonesia mengekspor minyak, gas alam cair, batu bara, hasil tambang dan tekstil untuk diekspor ke Jepang. Nilai ekspor pada tahun 2019 mencapai 15,95 miliar US dollar.
Nilai ekspor non-migas mencapai 4,47 miliar US dollar. Sedangkan dari sektor jasa, Indonesia mengirim ribuan TKI untuk mengisi posisi perawat dan juga pekerja. Peluang ekspor tertinggi Indonesia ke Jepang pada moda 3 dan moda 4. Selanjutnya adalah keuntungan kerjasama bilateral. Melalui Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau dikenal dengan IJPA, keuntungannya meliputi adanya hubungan regional komplementari, keuntungan di bidang perdagangan dan jasa, keuntungan di bidang investasi dan bisnis, perluasan kapasitas bagi Indonesia. Oke, sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun kekurangan lainnya. Dan terima kasih.